Hello everyone. 안녕하세요. 안녕하세요 여러분. 뮤입니다. Indonesia 사람입니다. Jadi kali ini aku mau ngebahas masih tentang Yeyo dan Iyeyo. Aduh, bosen banget gak sih? Mudah-mudahan enggak ya. Ini jadi terus-terusan di review. Cuman ada satu yang berbeda kali ini, yaitu aku mau nambahin Igo. Kelihatan gak ya? Kayaknya coba aku bawa kameranya. Igo. Igo kalau dalam bahasa Inggris kan this atau this one. Nah, kalau misalnya kemarin itu kalau aku mau bilang ini apa dalam bahasa Korea, ini apa, kan bilangnya juga cuman boyeyo gitu kan, boyeyo. Nah, sekarang ditambah igo. Igo artinya ini. Jadi igo boyeyo kayak gitu. Igo boyeyo. Ini apa? Kayak gitu. Nah, lalu kalau misalnya aku mau bilang ini buku, kemarin untuk lebih simpelnya kan aku bilang cukup dengan bilang 책이에요. 책이에요 itu udah cukup kan. Kita bisa bilang 책이에요 itu kalau mau diartiin itu, ini, ataupun yang lain-lain. Kita nggak perlu tahu kata depannya. Udah ngerti lah, udah sama-sama ngerti kan. Udah sama-sama ngerti apa yang objek yang kita bicarain itu posisinya ada di mana. Tapi kalau misalnya mau lebih lengkap lagi ditambah igo 책이에요. Oke. Kalau misalnya buku dalam bahasa Koreanya kan cek. Nah, kalau mau bilang gimana ya? Guru bahasa Korea aku bilang biasanya dalam bahasa Korea itu mereka selalu punya akhiran. Nah, jadi kalau cuman bilang cek aja itu nggak bisa dimengerti tapi nggak komplit aja gitu. Nah, kalau misalnya kita kasih cek이에요, nah itu bakalan lebih ngerti kalau cek ini adalah suatu benda, adalah suatu kata benda gitu. Dan kita memang lagi ngomongin sebuah buku gitu. Nah, sekarang ditambah dengan igo, jadinya igo 책이에요 kayak gitu. Oke, lalu gimana kalau misalnya aku mau tanya ini apa? Ini kopi ya gitu. Nah, biasanya kan kita tinggal bilang 뭐예요? kopi예요. Nah, sekarang ditambah kata igo, jadinya igo di apa? kopi예요 di sini bisa bisa dilekatkan dengan igo. Jadinya igo kopi예요 kayak gitu, atau 뭐예요? 이거 kopi예요 kayak gitu. Terus apa lagi ya? Terus selalu dijawab kan. Kemarin kita udah kemarin itu aku udah ngebahas tentang gimana jawaban kalau kita mau setuju dengan suatu pernyataan atau kita tidak menyetujui suatu pernyataan, kan tinggal dikasih ne atau 아니에요 kayak gitu. Coba ya kita lihat catatan yang kemarin. Nah, jadi ini udah nih catatannya udah ketemu ya. Kalau misalnya mau membuat kalimat positif, maksudnya positif di sini tuh, aduh ngeblur lagi. Kendala di sini adalah ngeblur. Kendala kamera saya adalah ngeblur mulu. Oke, kalau misalnya mau membuat kalimat positif atau mau membuat kalimat yang negatif, maksudnya kalimat positif dan negatif itu kayak misalnya iya ya aku setuju dengan kamu atau tidak, aku tidak setuju dengan kamu. Itu bisa pakai ne atau 아니요 gitu. Jadi bisa pakai ne atau 아니요. Ngeblur lagi, astaga, ngeblur mulu. Oke.
Oke, bisa pakai ne atau anio. Di sini sebenarnya udah aku tulis tuh ya, sederetan arti atau pengertian dari kata ne itu sendiri. Misalnya kalau misalnya aku mau bilang ne, itu artinya dalam bahasa Indonesia bisa iya, atau oke, bener tuh, iya, oke, aku setuju, atau oh iya, bagus tuh, gitu. Atau kayak misalnya, oh ya kayak kemarin aku udah terangin kan, maksudnya udah aku bahas juga, terus kayak oke juga ya sepertinya, oh gitu ya, iya juga ya, bener tuh, wah iya aku setuju, yang kamu katakan itu benar, oh iya iya baiklah, sip, apa nggak salah denger nih, sip Roger, kayak gitu. Itu kalau misalnya Nio. Sorry. Itu kalau misalnya kita pakai kata ne. Terus kalau misalnya yang anio, itu kayak misalnya kita nggak setuju sama dia. Kayak misalnya, enggak tuh, bukan ya, nggak bener ya, salah tuh, aku nggak setuju, yang kamu bilang itu salah, nggak gitu ya. Tidak, bukan gitu loh, nggak seperti yang kamu kira. Kayak gitu. Jadi, kata ne dan anio itu digunakan sebagai ekspresi setuju dan tidak setuju. Ne juga bisa berarti kayak kalau dalam bahasa Inggris kayak pardon, excuse me, pardon, yang kayak gitu. Yang kayak gitu. Oke, kita balik lagi ke pelajaran yang selanjutnya. Sorry, bukan selanjutnya. Kita balik lagi ke yang tadi, yaitu Igo. Ya, balik lagi ke sini. Igo. Nah, tadi kan kita udah belajar. Tadi aku udah belajar gimana cara tidak menyetujui atau menyetujui sesuatu kalimat, dan juga bagaimana suatu kata benda itu kalau ditambah dengan kata misalnya ini gitu, kayak penegasan lokasi gitu, penegasan lokasi gitu. Nah, terus jadinya kalau misalnya ada yang nanya, ini kopi ya gitu. Terus aku mau bilang, ini kopi ya. Misalnya, sorry. Ada yang misalnya ada yang nanya ke aku, ini kopi ya. Ini kopi bukan? Kayak gitu. Terus berarti kan dia bilangnya, 이거 커피예요? 이거 커피예요? 이거 뭐예요? gitu. 이거 뭐예요? Terus aku bilangnya, enggak dong, kan ini pulpen gitu. Enggak dong, ini kan pulpen bukan kopi gitu ya. Nah, berarti aku tinggal bilang 아니에요? 이거 커피 아니에요. 이거 펜이에요. Tapi kalau misalnya ternyata aku juga sebenarnya nggak tahu, tapi ya iyain aja deh gitu. Berarti aku tinggal bilang, 네, 맞아요. 이거 커피예요. Padahal ini sebenarnya pulpen bukan kopi, tapi ya kita imajinasikan saja ini adalah kopi. Kayak gitu. Terus dia nanya lagi ke satu benda yang sama. Misalnya ada yang nanya lagi gitu. 이거 커피예요? Kayak gitu. Terus aku mau bilang, bukan. Ini bukan kopi gitu. Ini bukan kopi. Bukan. Ini bukan kopi. Ini pen. Ini pulpen. Berarti aku tinggal bilang, 아니에요? 아니에요? or 아니요? Sorry, 아니요. 아니요. Oh my god, ya ampun, dari tadi aku salah. Aduh, makanya penting banget nge-review lagi. Coba deh aku review sekali lagi ya. Iya bener. Jawabannya bukan Anieo, tapi Anio. Oh, astaga. Ya ampun, betapa pentingnya mereview suatu pelajaran biar nggak lupa. Aduh, untung ini masih belajar, dan masih belajarnya tuh nggak langsung ngomong sama native speakernya. Kalau nggak, aku bisa gawat banget. Aku malu banget. Tapi ya mereka mungkin ngerti aja buat orang kalau misalnya kita datang ke suatu perkumpulan yang masih pada belajar. Cuman ya kelihatan bego aja sih gitu. Gitu, nggak sampai diketawain juga, tapi ya kelihatan aja kalau levelnya itu masih level-level belajar baru banget dan masih dasar sekali. Oke deh, jadi balik lagi ke sini. Jadi ulang lagi. Misalnya ada yang nanya ke aku,
Misalnya ada yang nanya ke aku, oh ini kotor banget sih. Oke, misalnya ada yang nanya ke aku, 이거 커피예요? 이거 커피예요? 이거 뭐예요? 이거 커피예요? Terus aku bilang, misalnya ini benar adalah kopi, maka aku tinggal bilang, 네, 맞아요. 이거 커피예요. Tapi kalau misalnya ini bukan kopi, aku bilangnya 아니요. 아니요. 이거 모스예요. 모스예요. Kalau misalnya ada yang nanya, 이거 책이에요? 책이에요? 이거 책이에요? Terus aku mau bilang bukan, 아니요 gitu. Terus dia nanya lagi, 이거 뭐예요? Nah, aku tinggal bilang 이거 펜이에요. 이거 펜이에요. Kayak gitu. Ini pen, ini pulpen, dan ini mouse, ini bukan kopi, kayak gitu ya. Terus kalau misalnya aku mau bilang, ya intinya sih sama seperti Yeyo dan Iyeyo yang kayak kemarin. Kita udah belajar ya. Oke. Sebenarnya sih sama aja kayak yang kemarin. Kalau misalnya aku mau bilang, selain kopi apa ya? Uang. Kalau dalam bahasa Korea kan jadinya don, kayak gitu. Nah, kalau misalnya aku mau bilang gini, 이거 ini uang. Ini uang. Misalnya ada nanya, ini uang. Kayak gitu kan. Aku nanya kamu. Terus kalau dalam bahasa Koreanya kan berarti jadinya 이거 돈이에요. 이거 돈이에요. 이거 돈이에요. Kayak gitu. 이거 돈이에요. Kayak gitu kan. Nah, aku mau jawab iya. Misalnya aku mau bilang iya, ini uang gitu. Berarti 네. Sorry. 이거 돈이에요. 이거 돈이에요. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya aku mau bilang, misalnya ini benar nih, ini uang. Terus kalau misalnya aku mau bilang, bukan, ini bukan uang. Misalnya salah ya, ternyata ini salah. Ternyata jawabannya ini adalah jawaban yang salah. Sorry, itu pernyataan yang salah. Enggak, ini bukan uang misalnya. Terus ini apa dong gitu kan? Berarti kan 아니요. Terus dia nanya lagi jadinya. Terus dia jadi nanya lagi. Dia nanya lagi jadinya. Kalau bukan uang, terus apa dong? 이거 뭐예요? 이거 뭐예요? Kayak gitu kan? Kan kita jawab bukan. Berarti dia nanya dong. Terus ini apa? Gitu. Nah, berarti aku jawabnya ini gambar. 이거 Oke, 그림. 그림 tuh cara nulisnya gimana? 그림이에요. 그림이에요. Coba aku lihat dulu di kamus ya. Krim tuh artinya apa ya? Bentar. Oke, balik lagi ya. Ternyata benar kalau ternyata bahasa Korea dari gambar, ini kayak gambar-gambar kayak gini, itu bahasa Koreanya cara nulisnya memang gini, krim. Aku masih harus banyak ngeliat
kamus untuk menghafal gimana cara mereka menulis dan gimana cara mereka membaca kayak gitu. Tapi ego ini hanya berlaku untuk benda ya, hanya berlaku untuk benda. Jadi kalau misalnya kita mau menunjuk orang, kita mau memperkenalkan orang, kita mau menyebut orang, kita mau nanya orang itu siapa, jangan pakai ko. Jangan pakai ko untuk orang. Jangan pakai ko untuk orang. Ini salah. Jadi, kalau misalnya untuk manusia, kalau untuk manusia, pakainya saram. Pakainya saram. Tulisan saram. Kayak gitu, untuk saram. Jadi nanti i plus apa yang ditunjuk. Apa yang ditunjuk? Misalnya manusia, binatang, atau benda. Kalau manusia pakainya saram, kalau benda atau binatang pakainya bisa iko, kayak gitu. Nah, jadi nanti bisa kalau manusia ya i plus saram. Ini manusia. Kalau misalnya untuk benda, i plus ko. Ini untuk benda atau binatang. Astaga, tulisanku jelek banget, maaf ya. Soalnya memang tulisanku jelek. Ini untuk benda atau binatang, sedangkan ini untuk manusia. Jadi kalau misalnya aku mau nanya ya. Misalnya aku mau nanya, dia ini siapa? Nah, kita udah tahu dong, kalau dia ini pasti orang kan. Kalau dia ini pasti orang. Nggak mungkin dong, dia ini binatang. Bisa sih dia ini binatang, kalau kita memang objeknya lagi ngomongin binatang. Tapi nggak mungkin batu dong. Nggak mungkin batu, nggak mungkin uang, nggak mungkin tembok, nggak mungkin benda-benda, nggak mungkin komputer dong kalau misalnya kita udah pakai kata dia, ya kan? Jadi saram, astagfirullah, maaf, saram boyeyo. 누구예요? Ya. Ngeblur parah. Oke. 사람 누구예요? 이 사람 누구예요? Kayak gitu. Sebenarnya nanti akan ada imbuhan lagi sih di sini. Gitu, kayak misalnya isaramen, isarami, kayak gitu. Nah, tapi itu akan jadi pelajaran nanti kapan-kapan. Tapi iya, nggak ada spoilernya buat sekarang. Gitu. Terus aku mau bilang, orang ini ibuku. Berarti bilangnya gimana? Kalau ibu itu kan oma. Kalau misalnya milikku ditambah, kalau misalnya suatu kepemilikan jadi ibuku, jadinya kalau ibuku jadinya J plus oma. Gitu, oma. J oma. Astagfirullah. Maaf, tulisannya tambah lama tambah jelek.
Oke, J Oma. Berarti kalau misalnya aku mau bilang ini ibuku, berarti aku tinggal bilang i saram, i saram, i saram 엄마, 엄마예요. Ini tuh masih level yang sangat amat mudah, jadi kalian tidak perlu khawatir. Jadi teman-teman semua di sini nggak perlu khawatir kan, ini benar-benar masih mudah banget. Cara bacanya tuh i saram 엄마 예요, kayak gitu. I saram 엄마 예요. Aku tulisnya pakai huruf kapital aja semua ya. Kayak gitu, mudah banget kan, mudah banget. Nah, terus kayaknya itu aja. Kayaknya sampai sini aja. Terima kasih udah menonton. 감사합니다. Terima kasih telah menonton. 안녕히 가세요. Cara bacanya anyong. Sebenarnya sih anyong, tapi ini sebenarnya cara bacanya kalau aku gini, anyong, anyongi gaseyo. Kayaknya aku perlu belajar romanisasi Korea deh. Sebenarnya aku inget sih, tapi aku nggak terlalu ngikutin polanya mereka. Aku pakai pola romanisasi versiku sendiri. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Bye bye. Aduh. Bye bye. Bye bye. 감사합니다. 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 안녕히 가세요. 감사합니다. Bye bye. Terima kasih telah menonton. Dadah dadah.